لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid kita, Masjid Al-Azhar Cempaka Putih, jemaah sekalian yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah, yang dimana pada hari ini, maghrib ini, baru saja kita melaksanakan ibadah solat maghrib secara berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan solat kita tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sejatinya pada maghrib ini yang mengisi guru kita bersama Al-Ustadz Irwansyah Al-Maidani LC. Namun beliau berhalangan hadir karena beliau baru saja berdakwah di Bontang di Kalimantan. Lalu pesawatnya terlambat sehingga dia mengontak saya mendadak. Kebetulan saya kosong hari ini. Ya alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan materi dakwah saya, alangkah lebih baiknya saya ta'aruf dulu Bapak Ibu, betul? Karena ada pepatah tak kenal maka ta'aruf, ya, tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya menyampaikan materi dakwah saya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya, nama lengkapnya Muhammad Khalifah Sinaga. Sinaga Pak ya, bukan Urnaga. Ini nama Islam saya Bapak Ibu. Nama baptis saya dulu sebelum masuk Islam, karena dulunya saya lahir dari rahim orang tua yang bukan beragama Islam, diberi nama Tommy Maldini Sinaga. Ibu saya orang Cina, bapak orang Batak, jadi Cibak, Cina Batak. Kelihatan Pak ya dari matanya ya, sipit ya. Iya, tapi bukan saudaranya Hau Pak ya. Saya anak ketujuh dari 9 bersaudara. Namun dari 9 bersaudara itu tidak sama agama kami. Dulunya saya beragama Kristen Protestan yang sangat taat. Ayah saya beragama Kristen Protestan, ibu saya beragama Buddha. Singkatnya, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya ada yang Kristen Protestan, ada yang Buddha, ada yang Katolik. Jadi kami dalam keluarga itu tidak sama agamanya. Saya tinggal di Bintaro, sektor 9. Ya, ketika saya masuk Islam awal Januari 2013, kurang lebih hampir 5 tahun, ya. Kemudian saya mondok di Jakarta di pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Andaba Center, ya, yang diasuh oleh Ustadz Nababan. Mungkin bapak-bapak pernah dengar nama Ustadz Syamsul Arifin Nababan.
ya. Saya mondok belajar di sana. Setelah tamat saya ditarik menjadi pengajar. Pondok pesantren An-Naba Center itu sangat menarik Bapak Ibu, karena dia khusus untuk membina para mualaf. Jadi para mualaf se-Indonesia Pak belajar di sana. Dan para mualaf itu luar biasa sekali Bapak Ibu, luar biasa sekali. Jujur saya katakan, mereka sangat mujahadah sekali. Mereka sangat bersungguh-sungguh sekali dengan kisah mereka. Bahkan santri kita Bapak Ibu, saya punya teman baru masuk Islam kurang lebih 3,5 tahun tapi hafal Quran 30 juz. Allahu Akbar. Malu kita Bapak Ibu, betul? Kalau boleh saya bertanya, sudah berapa tahun kita masuk Islam Pak? Sudah dari lahir. Sudah berapa juz yang kita hafal? Malu kita. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu. Memang para mualaf itu sangat luar biasa sekali. Ya. Di sana saya mengajar, kemudian aktivitas ya mengajar, kemudian juga berdakwah, juga masih studi S1 kuliah di salah satu kampus perguruan tinggi ilmu Quran di Pasar Jumat. Insyaallah satu tahun lagi tamat. Usianya Bapak Ibu masih muda sekali, ya. Umur saya kurang lebih 21 tahun. Statusnya masih lajang, jadi masih bisa Pak, Bu, kalau mau dijadikan menantu. Bercanda Bapak Ibu ya. Ini mungkin sedikit ta'aruf dari saya. Adapun tema kita pada malam hari ini, karena berhubung saya baru pertama kali mengisi di sini, saya ingin sedikit bercerita tentang kedahsyatan Al-Qur'an, ya. Setiap agama Bapak Ibu tentunya pasti mempunyai kitab suci, betul? Orang Yahudi punya kitab namanya Taurat. Orang Nasrani atau orang Kristen punya kitab namanya Injil. Orang Buddha punya kitab, ada yang tahu? Kitab Tripitaka. Orang Hindu punya kitab Weda. Pengikut Zoroaster atau agama Majusi punya kitab namanya Zen Avesta. Kita umat Islam Bapak Ibu diberi Allah kitab suci Al-Quran Nur Karim. Lalu mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Ini prolog dulu. Pertama, ya, alasannya Bapak Ibu paling kurang karena 3, ya. Kenapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Yang pertama, sampai saat ini Bapak Ibu tidak ada orang yang sanggup membuat kitab suci seperti Al-Quran, betul? Jangankan satu kitab, satu surah bahkan satu ayat tidak ada yang sanggup Pak, ya kan? Bahkan dalam Al-Quran, ya kan, Allah berikan tantangan di surah Al-Baqarah, ya, ayat 18. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Ya, kalau seandainya kata Allah, ya, kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ya, kalian tuduh Al-Quran itu karangan Muhammad, ya, maka buatlah satu surah seperti Al-Quran. Jika tidak mampu, wada'u syuhada'akum, ajak penolong-penolongmu. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu, jika kamu tidak mampu dan pasti tidak mampu, fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin, maka takutlah kepada Allah, ya, takutlah kepada Allah dan takut akan azab Allah, ya, yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir. Ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama, tidak ada yang sanggup membuat kitab suci seperti Al-Quran Pak, tidak ada yang sanggup. Luar biasa sekali Al-Quran. Yang kedua, mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci, ya? Karena memang Bapak Ibu, sumber ajaran dalam Al-Quran itu sesuai betul dengan fitrah manusia. Jadi sumber ajaran dalam Al-Quran itu sesuai betul dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta manusia. Tentu Allah sangat tahu bagaimana kadar batas kemampuan manusia itu sendiri. Makanya ia menurunkan kitab suci yang sesuai betul dengan fitrah manusia. Betul? Jadi ibaratnya Bapak Ibu seperti di Jepang. Di Jepang itu punya pabrik mobil namanya Toyota, betul? Seiring dengan itu Bapak Ibu, dia keluarkan buku panduan tentang mobil Toyota itu. Ini mobil mereknya Toyota, bahan bakarnya ini,
kecepatan maksimal sekian. Jika rusak, memperbaikinya begini. Karena pabriknya lah Bapak Ibu yang membuat itu mobil, pabriknya juga yang membuat itu buku panduan, maka mobil dan buku panduan itu sesuai betul dengan yang dalam buku panduan itu. Nah, begitulah Bapak Ibu. Kalau kita ingin selamat, ya, ingin selamat, ingin bahagia, kita harus merujuk dengan buku panduan kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta manusia itu sendiri, Pak, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sumber ajarannya sesuai betul dengan fitrah manusia. Ya kan? Kita lihat ajaran kita. Tak mampu kita sholat Bapak Ibu berdiri, disuruh duduk. Betul? Tak mampu duduk disuruh berbaring. Tak mampu berbaring, isyarat. Ya kan? Tidur. Tak mampu juga disolatkan. Wassalam. Begitu juga puasa. Ya kan? Sedang uzur kita, sedang safar atau sedang sakit, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Haji juga demikian. Ya, tidak mampu kita, tidak diwajibkan. Dan luar biasa sekali, ya, kalau kita kaji betul, ya, ajaran Islam itu sesuai betul dengan fitrah manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena Bapak Ibu, ya, Al-Quran itu ayat-ayatnya tidak ada yang saling silang, saling seberang, Pak. Jadi bahasa ilmiahnya tidak ada ayat-ayat kontradiksi. Ya, Al-Quran 6.666 ayat, ya, 30 juz, 114 surat, Pak. Tidak ada satupun ayat yang saling silang, saling seberang, ya, tidak ditemukan, ya. Berbeda Bapak Ibu dengan kitab-kitab suci di luar agama Islam, seperti di Injil atau Alkitab atau Bible itu Bapak Ibu, ya. Di sisi lain mengatakan Tuhan itu satu, Pak. Lain ayat Tuhan itu tiga. Kita pengikutnya bingung dong, betul? Tapi dalam Al-Quran tidak ditemukan, ya. Dan dahsyat sekali Bapak Ibu. Mari kita melihat kedahsyatan Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu, di Barat, di Amerika, orang hampir setiap hari berbondong-bondong masuk Islam. Dan orang-orang yang masuk Islam itu, Pak, orang-orang pintar semua, para profesor, doktor, betul. Berbeda orang yang keluar dari agama Islam, yang murtad dari Islam, berbeda, mohon maaf, orang-orang yang bodoh. Tapi orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang pintar. Dulu Bapak Ibu, ya, ketika tahun 2001, Pak, ketika penghancuran atau peledakan gedung WTC di Amerika, yang dimana ketika itu siapa yang dituduh pelakunya? Kita umat Islam. Sehingga orang-orang di Amerika Bapak Ibu sangat marah sekali kepada umat Islam itu, ya. Al-Quran kita dibakar, orang-orang Islam dicurigai pada saat itu. Tapi para alimun mereka, ya, penasaran, apa iya dalam ajaran Islam mengajarkan ajaran teroris? Sehingga ketika itu Bapak Ibu, buku yang paling laku Al-Quran terjemah. Mereka beri, mereka baca. Mereka ingin mencari, adakah dalam ajaran Islam mengajarkan ajaran teroris, mengajarkan ajaran radikal. Dan ada salah satu pengalaman seorang profesor, Robert Gullem namanya Bapak Ibu. Dia pakar genetika, Pak. Dia masuk Islam karena takjub kepada Al-Quran, ya. Ketika dia ingin mencari ayat-ayat teroris dalam Al-Quran, lalu dia tidak temukan, malah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu ayat. Ketika dia baca ayat itu, Pak, dia sangat kagum. Ayat apa yang dia baca? Bisa dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 228. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Ayat ini Bapak Ibu bercerita tentang tolak, tentang perceraian. Artinya wanita-wanita atau istri-istri yang diceraikan itu tidak boleh segera langsung menikah, kecuali harus menunggu thalathata quru, 3 kali masa bersuci atau 3 bulan lamanya. Ketika dia baca ayat ini Bapak Ibu, dia heran, kok ada dalam Al-Quran ayat yang sangat ilmiah, ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri yang diceraikan itu tidak boleh segera menikah? Kenapa harus menunggu 3 bulan? Coba kalau kita tanya kepada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, mohon maaf, paling mereka hanya sekedar menjawab pendekatan fikih, betul, supaya ketahuan sang istri itu hamil atau tidak. Padahal kalau hanya sekedar pendekatan fikih seperti itu Bapak Ibu, tidak mesti 3 bulan. Lalu apa ilmu ayat ini? Mungkin kalau kita baca biasa-biasa saja, Pak. Tapi kalau profesor itu, menurut profesor itu, ini sangat ilmiah. Apa ilmiah ayat ini Bapak Ibu? Mohon maaf, menurut sang profesor itu, ya, karena beliau ilmuwan, ketika seorang suami istri melakukan hubungan badan, Pak, sang suami pasti meninggalkan satu sidik di rahim sang istri. Dan kata profesor itu, sidik itu tidak bisa langsung hilang, kecuali harus menunggu 3 bulan lamanya. Allahu Akbar. Masuk Islam dia, Pak.
Kenapa? Karena ayat seperti ini tidak ditemukan di kitab suci manapun. Ini ilmu. Ya. Maka terjawab, kenapa Allah melarang istri-istri dicarikan itu ada masa iddah? Supaya Allah ingin memberikan pembersihan dari rahim-rahim sang istri. Makanya kalau laki-laki nggak ada masa iddah, Pak, ya. Insya Allah Bapak Ibu, ya, pasca cerai sama istri, ya kan, nggak usah 1 hari, Pak, 1 menit saja bisa nikah langsung. Itu laki-laki enaknya, Bapak Ibu. Masuk Islam dia. Kemudian juga, ya, pengalaman seorang profesor juga, Bapak Ibu, namanya Profesor Maurice Bucaille. Dia masuk Islam karena meneliti jasad Firaun, Pak. Dia takjub sekali. Kok ada jasad, ya, yang sudah berusia 5.000 tahun lamanya kok masih awet? Formalin apa yang bisa mengawetkan badan sebegitu lama ini? Beliau pakar ahli bedah. Heran dia, itu Firaun masih awet, Bapak Ibu, ya. Ia diabadikan di Mesir. Itu Firaun, bisa di-searching saja di Google. Bumi Firaun masih awet. Rambutnya masih ada, telinganya masih ada, giginya masih ada, masih utuh semua. Heran dia, kok bisa awet seperti ini, sudah 5.000 tahun usianya. Karena beliau merupakan dokter pribadi Raja Faisal di Saudi Arabia. Lalu dia meminta izin untuk meneliti jasad Firaun. Dia bedah, Bapak Ibu. Jadi tubuh Firaun itu dia bedah, ya, dan hasil penelitian itu banyak kadar garam yang sangat tinggi di tubuh Firaun. Jadi simpel sekali, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasad Firaun dengan kadar garam yang sangat tinggi. Mungkin kalau kita di kampung-kampung dulu, Bapak Ibu, ya, mengawetkan ikan dengan garam. Nah, sesimpel itu. Kemudian hasil penelitian ini, Bapak Ibu, dia ceritakan. Karena beliau banyak teman-teman ulama orang Islam yang beragam Islam, ya, lalu diceritakan, saya baru saja meneliti jasad Firaun. Oleh ulama kita bilang, ya Profesor, kami umat Islam tidak heran. Kenapa? Karena dalam kitab suci kami Al-Quran, ya, begitu banyak ayat-ayat yang bercerita tentang Firaun. Lalu Profesor dulu bertanya, emangnya ada dalam Al-Quran kalian yang bercerita tentang Firaun? Banyak. Maka dibacakan salah satu ayat di surat Yunus ayat 92. Surat Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini wahai Firaun, kata Allah, kami awetkan badanmu, kami abadikan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah engkau bahwa inilah orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Firaun dicap, ya, orang yang paling durhaka kepada Allah? Karena dia mengatakan anna rabbi, saya Tuhan, dan Firaun merupakan orang yang paling durjana, paling sombong, paling angkuh. Makanya diabadikan supaya menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita sombong nih seperti Firaun, kalau kita sombong, angkuh, ingkar seperti Firaun. Lalu Profesor bertanya, siapa yang menerima wahyu ini? Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad itu hidup? Kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Maka terheran sang profesor. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertatap muka dengan Firaun. Ini betul-betul wahyu sehingga dia memutuskan untuk masuk Islam. Dan memang Bapak Ibu sekarang di Amerika orang berbondong-bondong masuk Islam. Masjid dibangun di mana-mana. Saya hobi baca, Bapak Ibu. Saya sering melihat perkembangan Islam di barat. Karena kalau kita ingin melihat, Pak, kebangkitan Islam jangan lihat di Indonesia, tapi lihat di barat. Kalau di Indonesia, mohon maaf, malah kita saling bermusuhan, keterbelakang kita, saling caci, saling maki. Allahu Akbar. Di barat orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya presiden terpilih sekarang siapa? Donald Trump sangat rasis kepada umat Islam. Kenapa? Karena memang di Amerika umat Islam yang masuk Islam itu sangat sulit dibendung. Dia takut. Luar biasa sekali Al-Quran itu. Termasuk saya, Bapak Ibu, pengalaman saya, ya. Saya masuk Islam jujur, demi Allah, Pak, takjub pada Al-Quran. Ada Al-Quran. Tak, tolong. Kecil aja. Ada. Afwan. Ini Pak, afwan. Udah, alhamdulillah. Ini. Allah. Syukran ya. Jujur Bapak Ibu, demi Allah, saya masuk Islam Bapak Ibu karena takjub kepada Al-Quran. Apa yang membuat saya takjub, Pak? Kalau kita ingin merenung Bapak Ibu, ya, bermuhasabah. Berjuta-juta orang di muka bumi ini yang hafal Al-Quran, betul. Anak-anak, remaja, bahkan orang tua, bahkan dahsyatnya Pak, yang menggugah hati saya Pak, tidak habis pikir, orang yang buta matanya bisa hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau bukan Al-Quran mukjizat dari Allah, mustahil bisa dihafal, betul. Makanya saya jujur Pak, demi Allah, saya 6 bulan masuk Islam bisa menghafal Al-Quran 2 juz.
Ini bukan riak, bukan sombong, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya dan menjadi pelajaran untuk kita semua yang turis. Apa itu turis? Turunan Islam yang sejak lahir beragama Islam. Kok Islam kita gini-gini aja Bapak Ibu? Betul. Disuruh sholat malam-malasan, disuruh ibadah malam-malasan. Mudah-mudahanlah nanti apa yang saya sampaikan ini menggugah hati kita Bapak Ibu ya, agar kita semangat Bapak Ibu. Saya kalau sudah bercerita Pak tentang hidayah, Allahu Akbar, itu bawaannya Bapak Ibu hanya meneteskan air mata. Meneteskan air mata bukan sedih, bukan, tapi bahagia Bapak Ibu. Bersyukur Allah berikan hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu sangat mahal sekali. Hidayah itu sangat mahal sekali Bapak Ibu. Demi Allah, hidayah itu tidak Allah berikan kepada setiap manusia, melainkan orang-orang terpilih saja Bapak Ibu. Dan hidayah tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang-orang di luar sana, mereka punya segalanya, punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, punya pangkat, punya harta yang banyak, tapi Allah tidak berikan mereka keimanan, Allah tidak berikan mereka hidayah. Kita bersyukur. Allahu Akbar. Makanya kami Bapak Ibu, kalau di pesantren itu ya, sampai sekarang kalau sholat qiyamul lail atau sholat malam, tahajud Pak, Bu, ketika sujud itu kami menangis. Menangis kami, lama kami sujud. Kenapa? Bersyukur Allah berikan hidayah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan kalau kita ingin merenung Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin merenung bagaimana para sahabat Nabi ya mempertahankan keimanannya kepada Allah. Seperti Bilal bin Rabah. Menangis kita Bapak Ibu. Iman kita tidak lebih kurang dari sejengkal kuku Bapak Ibu, timbang iman-iman para sahabat. Bilal bin Rabah yang dia dibunuh ya, ditindih dengan batu yang sangat besar. Ya Bilal, apakah kau masih mengakui Tuhannya Muhammad? Apa kata Bilal? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Esa. Ammar bin Yasir, yang orang tuanya Bapak Ibu dibunuh di depan matanya. Ya Ammar bin Yasir, apakah engkau masih mengakui Tuhannya Muhammad? Apa kata Ammar bin Yasir? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dibunuh Bapak Ibu orang tuanya, ayah dan ibunya. Siapa perempuan yang pertama sekali menjadi syahidah? Sumayyah. Dia adalah ibunya Ammar bin Yasir. Luar biasa para sahabat memperjuangkan hidayah Allah, memperjuangkan keimanan kepada Allah. Kita baru diuji saja sedikit sudah berkeluh kesah. Na'udzubillah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Saya jujur, kenapa saya masuk Islam? Karena takjub kepada Al-Quran. Dan tidak ditemukan satu orang pun Pak, Bu, yang hafal Alkitab. Tidak ditemukan. Kenapa? Karena memang Alkitab atau Injil atau Bible yang diimani oleh orang Kristen, yang dimiliki oleh orang Kristen, yang selalu dibawa ke gereja setiap hari Minggu itu karangan manusia. Nanti bisa dibaca dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 79. Jadi kita bercerita fakta, bercerita dalil semua Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila." Kecelakaan besarlah kata Allah. Bagi siapa? Bagi para ahli kitab yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berdalil ini datang dari Allah, padahal bukan kata Allah, itu karangan mereka sendiri. Dan bisa dibuktikan Bapak Ibu. Bisa dibuktikan. Dan memang Bapak Ibu, dalam Alkitab itu mohon maaf ya, ayatnya saling silang saling seberang Pak. Ayat 1 mengatakan Tuhan itu Esa, lain ayat Tuhan itu 3 ya. Seperti hukum babi. Babi itu haram, jelas haram sekali. Di Perjanjian Lama di kitab Imamat ayat 20 ya, jelas semua yang berkuku belah yang dijual di pasar termasuk babi haram. Lalu masuk di ayat-ayat Paulus Bapak Ibu di Perjanjian Baru, karena Alkitab itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama masih betul-betul konsisten ya, mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ketika Perjanjian Baru, maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Di Perjanjian Baru, babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus Bapak Ibu ya, di surat Markus ya kan, semua yang berkaki 4 yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Itu pun karena keras bah, kalau lembut habis itu. Hukum berkhitan wajib. Makanya Yesus Bapak Ibu umur 8 hari dia disunat, dia dikhitan. Tapi kenapa orang Kristen nggak disunat Pak?
Ya kan? Ketika masuk di ayat Paulus, kata Paulus, kalau kamu menyunat dirimu, mengkhitan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Padahal Tuhan yang sendiri disunat, Yesus sendiri sunat. Gak konsisten dia. Lalu timbul pertanyaan, siapa Paulus ini? Jadi aktor besar dari agama Kristen itu Bapak Ibu, yaitu Paulus. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat, ya. Dia bukan murid. Tapi Paulus ini mohon maaf, musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dia hidup sezaman namun tidak pernah bertatap muka. Setelah Yesus wafat, ya kan, versi Kristen mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka semua ajaran Nabi Isa itu dirubah oleh Paulus. Ya seperti babi tadi, ya kan, haram jadi halal, khitan wajib jadi tidak wajib. Mengatakan sembahlah Allah, Allah maksudnya, maka disuruh nyembah Yesus. Dan banyak sekali ayat-ayat kontradiksi Bapak Ibu. Makanya puncaknya Bapak Ibu, saya masuk Islam, mulai saya berpikir Pak, saya banyak membanding-bandingkan Pak, karena saya hobi membanding-bandingkan antara agama saya Kristen dulu dengan agama Islam. Yang pertama Bapak Ibu, saya bandingkan masalah sholat, ya kan? Saya luar biasa sekali melihat ibadah umat Islam itu, yaitu sholat, tertata sekali. Sebelum kita sholat, hal pertama sekali yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Berwudu, betul? Berwudu artinya bersuci Pak. Kenapa kita bersuci? Karena kita ingin menjemput Allah Zat yang Maha Suci. Maka terlebih dahulu kita bersuci. Kita sucikan mata kita, tangan kita. Lalu saya bandingkan Bapak Ibu ketika saya di Kristen. Mohon maaf, di Kristen itu tidak mengenal junub, tidak mengenal berwudu. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai sepatu, masuk itu ke gereja. Sampai di gereja ngapain? Ngapain? Mohon maaf, hanya nyanyi-nyanyi doang. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kejadian, ini fakta. Saya bukan mengejek, enggak. Karena tidak boleh kita mengejek agama-agama di luar agama Islam, betul. Kita bicara fakta, mohon maaf, ya. Pengalaman saya ini Pak, malam harinya Pak, nuak, minum khamar, mohon maaf, berzina sekalipun, besok ke gereja itu Bapak Ibu. Nggak ada berwudu-wudu, nggak ada mandi-mandi besar, nggak ada. Jauh sekali. Bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, antara perbandingan agama Islam dan Kristen itu. Setelah berwudu, kemudian ada seruan memanggil, betul? Ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian iqamah. Sebelum kita sholat, menghadap kiblat, rapi, lurus, Allahu Akbar. Diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Tertata sekali ibadah umat Islam itu. Sayang, seribu sayang Bapak Ibu. Kadang-kadang umat kita malah sholat, na'udzubillah, betul? Sedih saya Bapak Ibu, jujur, demi Allah sedih sekali saya. Malah sekali kita lihat umat-umat kita ini sholat. Maka ada bertanya jamaah kepada saya, pernahkah saya meninggalkan sholat 5 waktu selama saya masuk Islam kurang lebih 4 tahun setengah? Demi Allah saya bilang Bapak Ibu, demi Allah, wallahi billahi, tidak pernah saya meninggalkan sholat wajib 5 waktu itu. Jangankan meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh saja Bapak Ibu mau menangis saya. Apalagi meninggalkan sholat wajib. Paham Bapak Ibu? Kalau meninggalkan sholat sunnah saja mau menangis, apalagi sholat wajib. Kenapa? Karena saya betul-betul mengetahui keutamaan sholat. Kalau saya tidak sholat, apa akibatnya? Kalau saya sholat, apa yang saya dapatkan? Ya kalau sholat sunnah saja sebelum subuh, pahala yang kita dapatkan dunia dan seisinya, Allahu Akbar, apalagi sholat fardu. Tapi kenapa kita, umat kita, masyarakat kita malah sembarkan hati untuk sholat? Ini yang perlu kita dakwakan kepada mereka. Padahal kalau kita ingin belajar, betul Bapak Ibu ya, kalau mereka mengetahui bagaimana keutamaan sholat-sholat itu, datang pun merangkak sekalipun, betul? Ingin datang berjamaah sholat, merangkak sekali Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini rumah, masjid. Ini masjid, ini rumah, tinggal melangkah, nggak sampai 5 menit, 10 langkah, nggak mau sholat. Banyak kejadian ini Bapak Ibu, sedih kita. Ini lebih sedih lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika saya bermasyarakat Pak, banyak sekali Bapak Ibu saya temukan di luar sana, anak-anak yang sudah berusia 60 tahun Bapak Ibu nggak bisa baca Al-Quran Pak. Anak-anak maksudnya sudah tua, malu kita. Sudah tua nggak bisa baca Al-Quran. Di luar sana banyak itu. Tapi yang ada di sini nggak ada itu, nggak ada yang ngaku. Ini menjadi renungan kita Bapak Ibu, betul. Ini yang pertama, saya membandingkan masalah sholat. Yang kedua, saya membandingkan Al-Quran dengan kitab suci saya, seperti saya bilang tadi. Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati, betul Bapak Ibu? Bahkan bisa menangis kita dibuatnya, Allahu Akbar. Seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu,
Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya. Nangis kita. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak. Ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Terus puncaknya Bapak Ibu, saya mulai berpikir, ini juga menjadi wawasan kita, menjadi ilmu kita juga untuk berdakwah. Jadi kalau kita ingin berdakwah dengan orang Kristen itu, jangan menggunakan Al-Quran Pak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Mainkan saja logika. Apa kriteria Tuhan? Bilang saja, apa kriteria Tuhan? Pertama, Tuhan itu pasti maha pencipta, betul? Mustahil Tuhan tercipta. Nah, sedangkan Tuhan Yesus atau Nabi Isa, dia tercipta. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29, jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini kan jamak, yang bertanya maupun tanya sama-sama kita di situ. Enggak dibilang Tuhan kamu saya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kriteria Tuhan? Tuhan itu pasti maha penolong, betul? Mustahil Tuhan minta tolong. Sedangkan dalam iman Kristen Bapak Ibu, para pendeta, para zaman semua yang tahu itu, ya. Ketika Yesus mati di kayu salib Pak untuk menebus dosa manusia, dia berteriak-teriak apa katanya? Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, tolong aku. Kenapa kau meninggalkan aku? Emangnya ada Tuhan minta tolong? Ini versi Kristen Bapak Ibu. Jadi versi Kristen, Nabi Isa mati terbunuh di kayu salib, betul. Tapi versi Islam, Allah bela kan? Allah berikan pembelaan. Bisa dibaca dalilnya di surah An-Nisa, ya, ayat 137, kalau enggak 157, apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalau. Nabi Isa itu kata Allah tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib waktu itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa, betul. Lalu Nabi Isa itu kemana? Ayat bawahnya Allah angkat ke langit. Barrafa'allahu ilai wa kana Allahu azizan hakima. Allah angkat ke langit. Yang ketiga, apa kriteria Tuhan? Tuhan pasti maha pemberi rezeki. Mustahil Tuhan minta rezeki. Sedangkan Yesus Bapak Ibu, dalam Alkitab dia masih berdoa kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat dia masih bermohon kepada Allah. Artinya dia masih bermohon, maka gugurlah kriteria ketuhanan Yesus. Dan memang Yesus bukan Tuhan, dia Nabi, dia Rasulullah. Lalu kenapa dia anggap sebagai Tuhan? Alasannya Bapak Ibu kurang lebih dua, ya. Yang paling menonjol dua. Pertama, karena Yesus ya banyak melakukan mukjizat. Dia bisa menghidupkan orang mati, Pak. Orang buta bisa disembuhkan, ya kan? Orang dalam kubur bisa dibangkitkan, penyakit kusta bisa disembuhkan. Padahal itu semua biiznillah atas izin Allah. Namun ketika itu para pengikutnya, mohon maaf, SDM-nya mungkin masih lemah. Melihat orang seperti ini luar biasa, ya kan? Ya kalau kita sekarang aja ngelihat orang-orang yang bisa meramal gitu, ya kan? Bisa mengobati, bisa gini, kita puja-puja masyarakat kita, betul ya? Ini orang sakti ini, ya kan? Orang pintar katanya. Tapi kalau saya bilang orang bodoh itu. Bukan orang pintar, para paranormal, para dukun itu, ya kan? Masyarakat kita sering bilang orang pintar, ya kan? Orang bodoh itu. Ngelihat seperti ini pengikut Nabi Isa, ya Yesus, ya kan? Ini orang luar biasa, maka dianggap sebagai Tuhan. Terus Yesus atau Nabi Isa lahir sangat dahsyat katanya. Kenapa? Karena dia punya ibu tanpa bapak, Pak. Hanya saja orang Kristen nggak konsisten Bapak Ibu. Kalau alasannya cuma itu, ya kan? Mohon maaf, sekarang banyak juga anak lahir tanpa bapak, betul Bapak Ibu. Aturan Tuhan juga itu, ya kan? Makanya kalau saya berdialog Bapak Ibu dengan bapak saya alhamdulillah pertama sekali masuk Islam. Namun saya bisa mengislamkan ibu saya dan 4 orang saudara saya, Pak. Setahun saya masuk Islam, saya bisa mengislamkan ibu saya. Kemudian 2 tahun saya masuk Islam, bisa mengislamkan 2 orang saudara saya. Dan baru-baru ini saya mengislamkan 2 orang saudara saya lagi. Jadi kami sudah 6 orang yang sudah Islam. Kalau bapak saya belum mau masuk Islam. Tapi saya sering berdialog. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya bilang, saya main logika. Kalau memang agama Kristen yang benar dengan mengimani Yesus sebagai
Tuhannya. Kami pun orang Islam ikut selamat. Kenapa? Kami juga beriman kepada Yesus, kami juga beriman kepada Nabi Isa, betul. Tapi kalau Islam yang benar dengan kami mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi kami, sebagai rasul kami, lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat. Bapak yang masuk neraka, saya bilang gitu. Jadi orang Islam itu diuntungkan, betul. Ya kan? Kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman. Ya kan? Kalau memang Kristen yang benar, ya kan, ini logika saja. Dengan mengimani Yesus, kita pun juga ikut selamat. Tapi belum juga dia mau masuk Islam. Keras sekali Pak, orang Batak itu, ya kan? Sering sekali saya ajak berdialog, ya kan? Saya lihat, saya bilang, Pak, orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Mohon maaf Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya, berseri-seri. Dan wajah-wajah orang Islam itu berseri-seri semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana, pasti beda, betul? Ya Pak ya? Beda. Jadi wajahnya saja beda, ya kan? Orang Islam itu bersih, subuh-subuh sudah bangun kita segar, ya kan? Orang Kristen mana? Wah, nggak teratur hidupnya, luar biasa sekali. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa sekali Bapak Ibu nikmat iman dan Islam ini, ya, luar biasa sekali. Iya, sempurna sekali. Bersyukur kita. Allahu Akbar. Mungkin ini saja Bapak Ibu, ya kan, di kesempatan pertama sekali saya silaturahmi di masjid ini yang dapat saya sampaikan, ya kan. Sekadar sharing-sharing saja Bapak Ibu ya, berbagi wawasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Pak bermanfaat, tergugah iman kita Bapak Ibu. Namun yang saya ingin tegaskan, ya, yang menjadi renungan kita Bapak Ibu, dengarkan dengan iman. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, kata Allah, yang ingin mencari agama di luar agama Islam, maka agamanya tertolak agamanya, enggak dianggap. Dan di hari kiamat nanti dia akan menjadi orang yang paling merugi, dia akan menjadi orang yang paling menyesal. Wa may yartadida minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad, kata Allah, keluar dari agama Islam, jangankan sehari, 1 menit saja, lalu dia mati, fahuwa kafir, matinya mati kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Semasa hidupnya dia sholat, mungkin dia berbuat kebaikan, dia bersedekah, tidak dipandang Allah, sia-sia di mata Allah, maka dia dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Berapa lama dia dalam api neraka jahanam? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Naudzubillah, astagfirullahalazim. Saya kalau sudah gini Bapak Ibu sedih saya. Teringat bapak saya, teringat saudara-saudara saya yang belum masuk Islam. Doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saya, kepada saudara saya. Saya baru saja pulang Pak ke Bengkulu. Hari Senin kemarin baru sampai ke Jakarta. Saya pulang karena saya baru dapat musibah Bapak Ibu, juga sedikit bercerita duka. Baru meninggal saudari muslimah saya, ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu, ya. Tapi alhamdulillah dia sudah Islam, ya, meninggal karena sakit kanker payudara. Sudah Islam dia, sudah saya Islamkan alhamdulillah. Kanker payudara, dia punya anak 3. Namun yang membuat saya kagum itu semangat hidupnya Pak, semangat hidup luar biasa sekali. Padahal udah dicap sama dokter, kalau kanker payudara sudah susah selamat, ya kan? Susah selamat. Tapi dia semangat hidup. Kenapa? Karena dia mikirkan anaknya 3 gitu. Karena betul-betul udah parah, sehingga qadarullah dia meninggal. Tapi alhamdulillah saya juga
bersyukur karena sudah Islam daripada dia hidup juga menderita dengan sakit itu kan, sakit nggak bisa tidur selama 2 tahun Pak, aduh ngeri. Waktu dia meninggal hari H saya tidak sempat pulang karena waktu itu saya ada ujian kuliah, makanya saya baru pulang kemarin. Juga mohon doanya semoga almarhumah ya semua amal kebaikannya diterima insya Allah, beliau di lapangan kuburnya dan ditempatkan di sisi yang insya Allah yang terbaik Bapak Ibu ya. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Sekali lagi saya tegaskan, bersyukur kita Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mukmin, menjadi orang-orang yang beriman. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur ya. Terus semangat kita ibadah ya. Karena kita tidak tahu Pak ya kapan nyawa kita akan berakhir. Hidupnya sangat singkat sekali. Cepat sekali Bapak Ibu ya, nggak terasa waktu itu, betul. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak bekal ibadah kita Bapak Ibu. Karena benar-benar karena yang nanti menyelamatkan kita hanya bekal ibadah kita ya. Bukan harta kita bukan, tapi bekal ibadah kita Bapak Ibu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian terima kasih saya ucapkan kepada pengurus Masjid Al Azhar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi masuk Isya.